Pelabuhan itu tak pernah tidur. Bau asin laut bercampur solar dan darah kering menjadi aroma keseharian Herman Botak. Kepalanya yang licin memantulkan cahaya lampu dermaga, bukan karena gaya, melainkan bekas luka lama yang tak pernah sembuh. Di antara teriakan kuli dan deru mesin kapal, Herman hidup sebagai preman kecil, tak dihormati, hanya ditoleransi. Setiap hari, Herman menarik pungli dari pedagang ikan dengan tangan gemetar. Bukan karena takut hukum, melainkan takut pada sesama preman yang lebih berkuasa. Ia selalu setor, selalu tunduk, dan selalu jadi sasaran amarah jika target tak tercapai. Dunia pelabuhan mengajarkannya satu hal sejak awal, yang lemah tak punya suara. Di balik tampangnya yang kasar, Herman menyimpan luka yang lebih dalam. Ia pernah bermimpi punya hidup normal, tapi mimpi itu tenggelam bersama jeritan ibunya saat Herman pertama kali ditangkap polisi bertahun lalu. Sejak itu, ia hidup dari hari ke hari, tanpa tujuan, hanya berusaha bertahan. Malam itu hujan turun deras, pelabuhan berubah menjadi neraka basah. Herman menerima perintah memeras seorang sopir truk pendatang baru. Namun keadaan berbalik saat sopir itu melawan. Adu mulut berubah jadi pukulan, dan dalam kekacauan, Herman memukul terlalu keras, hingga darah mengalir dan jeritan memecah malam. Sirene polisi datang lebih cepat dari yang ia kira. Para preman besar kabur, meninggalkan Herman sendirian di tengah genangan air dan darah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kesetiaan di dunia ini hanyalah ilusi. Borgol mengunci pergelangan tangannya, dingin, seperti nasib yang menantinya. Di dalam mobil tahanan, Herman menunduk. Suara hujan di atap mobil terdengar seperti ketukan palu penghakiman. Ia bukan marah, ia kosong. Dalam kepalanya, hanya satu kalimat berulang, "Aku selalu jadi korban." Saat pintu sel tertutup dengan dentuman besi, Herman menatap tembok kusam yang penuh coretan nama orang-orang yang sudah kalah oleh hidup. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Tak ada pelabuhan, tak ada preman, hanya dirinya dan ketakutan yang tak bisa ia pukul. Tanpa ia sadari, keputusan malam itu telah membuka pintu menuju tempat paling kejam di negeri ini, Nusa Kambangan. Di sanalah Herman Botak akan belajar bahwa hidup bukan soal bertahan saja, melainkan soal berubah, atau hancur selamanya. Pagi itu, Herman Botak dibangunkan oleh hentakan sepatu laras di lantai besi mobil tahanan. Udara pengap menusuk paru-parunya saat pintu dibuka. Di hadapannya terbentang laut kelabu, bergelombang kasar, seolah menyambut para terbuang. Sebuah papan usang bertuliskan Nusa Kambangan berdiri seperti nisan raksasa bagi harapan manusia. Begitu turun dari kendaraan, Herman langsung dihantam teriakan sipir. Rambut yang sudah botak tetap digunduli ulang, bajunya dilucuti, martabatnya dikikis abis. Setiap tahanan diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan angka yang bisa dihapus kapan saja. Herman menunduk, menelan ludah, mencoba menyembunyikan gemetar di lututnya. Langkah pertamanya melewati gerbang besi terasa seperti melangkah ke dunia lain. Bau keringat, karat, dan kebusukan bercampur jadi satu. Dari balik jeruji, mata-mata penuh kebencian menatapnya. Beberapa tersenyum tipis, senyum para predator yang mencium darah baru. Di dalam blok tahanan, Herman didorong masuk tanpa penjelasan. Sebuah pukulan menghantam punggungnya dari belakang, membuatnya terjatuh. Tawa pecah di sekeliling. Di tempat ini, perkenalan tak butuh nama, cukup rasa sakit. Herman meringkuk, mencoba bangkit, tapi sepatu lain kembali mendarat di rusuknya. Malam pertama adalah ujian sesungguhnya. Lampu redup, suara jeritan dari blok lain menggema seperti ratapan arwah. Herman duduk di sudut sel, memeluk lututnya. Pelabuhan yang dulu terasa kejam kini tampak seperti taman bermain. Dibandingkan neraka sunyi ini, saat seorang napi besar mendekat dan menepuk kepalanya dengan hinaan, Herman hampir melawan. Namun ia teringat borgol, senjata, dan kekuasaan yang kini tak ia miliki. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih diam. Rasa malu membakar dadanya lebih panas dari pukulan manapun. Di tengah kegelapan, Herman menyadari satu kenyataan pahit, semua yang pernah ia takuti di luar sana tak ada artinya di sini. Di Nusa Kambangan, ketakutan punya tingkatannya sendiri. Dan ia berada di posisi paling bawah. Malam itu, sambil menatap langit-langit sel yang retak, Herman berjanji dalam hati, bukan kepada Tuhan, bukan kepada siapapun, bahwa jika ia keluar hidup-hidup dari tempat ini, ia tak akan pernah lagi membiarkan dirinya diinjak.
Entah ia akan berubah menjadi monster, atau mati sebagai korban. Hari-hari di Nusa Kambangan berlalu tanpa nama. Tak ada pagi atau malam yang benar-benar berbeda, hanya deretan waktu yang diisi teriakan, pukulan, dan perintah kasar. Herman Botak belajar bangun sebelum disuruh, menunduk sebelum ditatap, dan diam sebelum disakiti. Tubuhnya masih bernapas, tapi jiwanya mulai terkikis perlahan. Ia dijadikan sasaran empuk, air jatah dirampas, makanan ditendang ke lantai, dan setiap langkahnya selalu diawasi. Herman menelan semuanya dengan rahang mengeras. Ia tak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Karena di tempat itu, pertanyaan hanya memancing penderitaan baru. Suatu malam, seorang napi muda bernama Bima duduk di sampingnya. Suaranya lirih, matanya penuh ketakutan yang sama seperti Herman di hari pertama. Mereka berbagi roti kering, berbagi diam, dan tanpa sadar, berbagi harapan kecil untuk tetap waras di tengah neraka. Namun harapan tak pernah bertahan lama di Nusa Kambangan. Beberapa hari kemudian, Bima dituduh mencuri jatah rokok. Tanpa sidang, tanpa kata, ia diseret ke lorong gelap. Herman hanya bisa mendengar suara hantaman dan jeritan yang terputus oleh bunyi tulang retak. Saat Bima dikembalikan ke sel, tubuhnya tak lagi bergerak. Matanya terbuka, kosong, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang hidup. Herman mematung, tangannya gemetar. Di dadanya, sesuatu runtuh. Dunia ini terlalu kejam untuk orang yang mencoba baik. Malam itu, Herman tak menangis. Ia menatap noda darah di lantai hingga matanya perih. Ia sadar, empati adalah beban. Jika ia terus peduli, ia akan hancur seperti Bima. Dan di titik itulah, ia membuat keputusan sunyi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mulai mengeraskan dirinya. Tatapannya menjadi dingin, langkahnya mantap, dan rasa takut ia simpan jauh di dalam. Herman tak lagi bereaksi saat dihina. Ia mengamati, mencatat, dan menunggu. Di balik kepalanya yang botak, pikirannya mulai bekerja seperti pisau. Kekejaman Nusa Kambangan tak mematahkan Herman Botak, ia menempa dirinya. Di antara bau karat dan kematian, seorang preman kecil mulai mati, dan sesuatu yang lebih berbahaya perlahan lahir. Perubahan Herman tak luput dari perhatian penghuni lama Nusa Kambangan. Tatapannya yang kini dingin dan langkahnya yang tenang membuat beberapa napi berhenti mengganggunya. Namun justru disitulah, seseorang mulai mengamatinya dari kejauhan, sepasang mata tua yang pernah melihat dunia kejam dari puncak kekuasaan. Orang itu bernama Surya Angkara. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, tapi auranya menekan siapapun yang mendekat. Ia jarang bicara, namun satu kalimat darinya bisa membuat satu blok terdiam. Konon, sebelum jatuh ke penjara, Surya adalah raja preman yang namanya ditakuti dari Jakarta hingga pelabuhan-pelabuhan besar. Suatu sore, saat Herman duduk sendirian, Surya menghampirinya. Tak ada ancaman, tak ada teriakan. Hanya satu pertanyaan pelan, "Kau mau mati cepat, atau hidup lama di sini?" Herman menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menjawab tanpa gemetar. Sejak hari itu, Surya mulai berbicara pada Herman. Bukan soal cara memukul, tapi cara membaca manusia. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan di lengan, melainkan di kepala. Orang yang kau buat takut, akan patuh. Orang yang kau buat berharap, akan berkhianat, katanya. Malam demi malam, Herman menyerap setiap kata. Ia belajar mengenali hierarki tak terlihat di dalam penjara, siapa yang bicara, siapa yang mendengar, dan siapa yang pura-pura diam tapi mengendalikan semuanya. Dunia penjara mulai terbuka baginya seperti peta kasar penuh noda darah. Namun pelajaran Surya tak pernah gratis. Ia menguji Herman dengan tugas-tugas kecil yang berbahaya, menyampaikan pesan, memancing konflik, atau sekadar berdiri tenang di tengah ancaman. Setiap ujian adalah taruhan nyawa. Dan setiap kali, Herman lulus dengan wajah tanpa emosi. Di dalam dirinya, Herman merasakan perubahan yang lebih dalam. Amarahnya kini terkontrol, ketakutannya terkunci rapi. Ia tak lagi ingin sekadar bertahan, ia ingin menguasai. Kata-kata Surya bergaung di kepalanya seperti doa sesat yang tak bisa ia tolak. Di balik jeruji besi dan cahaya lampu redup, seorang murid dan guru terbentuk. Herman Botak tak menyadari satu hal, saat ia belajar menjadi kuat, ia juga sedang belajar menjadi kejam. Dan Nusa Kambangan belum selesai mengujinya. Nama Herman Botak mulai berbisik di antara lorong-lorong Nusa Kambangan. Bukan karena keberaniannya, melainkan karena ketenangannya. Di tempat di mana amarah meledak tanpa peringatan,
Herman justru diam, dan diamnya lebih menakutkan dari teriakan siapapun. Suatu malam, konflik kecil sengaja dibiarkan membesar. Surya Angkara hanya menatap dari kejauhan, tahu bahwa waktu ujian telah tiba. Seorang napi besar bernama Jalu, terkenal kejam dan haus kekuasaan, menantang Herman di depan penghuni blok. Tantangan itu bukan soal harga diri, melainkan soal siapa yang pantas hidup. Lingkaran manusia terbentuk, tak ada wasit, tak ada aturan. Herman berdiri berhadapan dengan Jalu, tubuhnya penuh bekas luka lama. Saat pukulan pertama datang, Herman menahannya, bukan dengan amarah, tapi dengan perhitungan. Setiap gerak lawan ia baca, setiap celah ia simpan. Pukulan demi pukulan mendarat. Darah mengalir dari pelipis Herman, tapi matanya tetap kosong. Ia mengingat pelajaran Surya, jangan terburu-buru, buat lawan kelelahan oleh rasa percaya diri. Jalu mulai lengah, dan disitulah Herman bergerak. Satu hantaman keras ke tenggorokan membuat Jalu terhuyung. Herman tak berhenti. Ia menghantamkan lutut, mengunci tubuh, dan menjatuhkannya ke lantai dingin. Bunyi tulang berbenturan membuat beberapa orang memalingkan wajah. Ini bukan perkelahian, ini penghakiman. Saat Jalu tergeletak tak bergerak, Herman berdiri terengah, darah menetes dari dagunya. Ia menatap sekeliling, bukan dengan kemenangan, tapi dengan peringatan. Tak ada teriakan, hanya sunyi yang penuh rasa takut. Surya mendekat dan menepuk bahu Herman sekali, singkat. Sekarang mereka tahu, katanya pelan. Bagi Herman, kalimat itu terasa lebih berat dari hukuman apapun. Ia sadar, tak ada jalan kembali. Ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan. Malam itu, Herman Botak duduk sendiri, membersihkan darah di tangannya. Tangannya tak lagi gemetar. Ia tak merasa bangga, tak merasa bersalah. Hanya satu perasaan yang tersisa, ia telah lulus ujian. Dan darah adalah harga yang harus dibayar. Setelah malam berdarah itu, suasana blok berubah. Tak ada lagi dorongan sembarangan, tak ada ejekan murahan. Orang-orang menyingkir memberi jalan saat Herman lewat. Namun di balik semua itu, Herman justru merasa penjara semakin sempit, bukan oleh dinding, melainkan oleh pikirannya sendiri. Surya Angkara mulai jarang bicara. Ia lebih sering duduk diam, seolah tugasnya hampir selesai. Suatu malam, ia berkata singkat bahwa masa hukuman Herman akan segera berakhir. Kata-kata itu terdengar seperti kebebasan, tapi di telinga Herman, justru seperti peringatan. Di dalam sel, Herman mulai menghitung hari. Ia menatap tangannya yang penuh bekas luka, mengingat pelabuhan yang dulu merendahkannya. Ia tak lagi membayangkan hidup normal. Yang ia bayangkan hanyalah keseimbangan baru, di mana ia tak perlu tunduk pada siapapun. Surya memanggilnya untuk terakhir kali. Di luar sana, kau akan bertemu orang-orang yang lebih licik dari penjara ini, katanya. Jangan bawa penjara keluar, tapi jangan lupa pelajarannya. Herman mengangguk. Ia tahu, Surya sedang menyerahkan tongkat estafet kekejaman yang terkontrol. Malam terakhir sebelum bebas, jeritan dan tawa masih terdengar dari blok lain. Herman duduk bersandar ke tembok dingin, mengingat Bima, Jalu, dan semua yang ia lihat mati tanpa nama. Ia sadar, Nusa Kambangan telah merampas sisi manusianya, dan ia membiarkannya terjadi. Di sanalah, dalam kesunyian yang menyesakkan, Herman membuat janji. Bukan untuk menjadi orang baik, melainkan untuk menjadi orang yang tak bisa lagi diinjak. Ia bersumpah akan kembali ke pelabuhan bukan sebagai korban, tapi sebagai bayangan yang mengendalikan segalanya. Pagi datang dengan suara kunci beradu. Pintu sel terbuka, cahaya matahari menusuk matanya, terasa asing dan menyakitkan. Herman melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Penjara itu telah ia bawa di dalam dirinya. Saat gerbang Nusa Kambangan tertutup di belakangnya, Herman Botak bukan lagi preman kecil. Ia adalah hasil dari kekejaman, disiplin, dan dendam yang tertata rapi. Dan dunia di luar belum tahu, bahwa badai baru saja dilepaskan. Pelabuhan menyambut Herman Botak dengan wajah yang sama, bising, kotor, dan kejam. Namun kali ini, Herman melangkah tanpa ragu. Bau asin laut yang dulu membuatnya sesak kini terasa biasa. Tak ada yang mengenalinya. Dan itulah keuntungannya. Ia mengamati dari jauh. Preman-preman lama masih berteriak, masih memamerkan otot, masih memeras pedagang kecil dengan cara kasar. Herman tersenyum tipis. Mereka belum berubah. Sementara dirinya telah ditempa oleh neraka. Herman tak langsung menunjukkan diri.
Ia masuk ke lingkaran bawah, buru angkut, sopir, penjaga malam. Ia mendengar keluhan, mencatat nama, dan mengenali celah. Seperti di penjara, ia tahu, kekuasaan tak selalu ada di puncak, tapi di akar. Satu demi satu, ia mulai bergerak. Ia membantu orang yang tepat, menyingkirkan orang yang ceroboh. Sebuah informasi bocor di waktu yang pas, sebuah kesalahan kecil diperbesar. Tanpa kekerasan, tanpa suara, struktur lama mulai retak. Beberapa preman mulai bertanya-tanya tentang orang botak pendiam yang sering terlihat di sudut pelabuhan. Herman membiarkan rumor tumbuh. Ketakutan lebih efektif jika dibiarkan berkembang sendiri. Suatu malam, seorang preman kecil mencoba menguji Herman. Pukulan itu tak pernah sempat mendarat. Herman menjatuhkannya cepat dan bersih, lalu berbisik pelan, "Aku tak suka ribut." Sejak malam itu, tak ada lagi yang mengujinya. Di dermaga yang gelap, Herman menatap kapal-kapal yang datang dan pergi. Ia tahu, perang belum dimulai. Ini baru pembukaan. Raja-raja kecil masih tertawa, tak sadar tahtanya mulai goyah. Kepulangan Herman Botak bukan tentang nostalgia, melainkan penaklukan yang tertunda. Dan saat pelabuhan masih sibuk dengan hiruk-pikuknya, bayangan itu sudah berdiri tepat di belakang mereka. Ketegangan di pelabuhan terasa seperti kabel berarus tinggi yang siap putus kapan saja. Setoran mulai terlambat, perintah tak lagi dipatuhi, dan bisik-bisik pengkhianatan menyusup ke setiap sudut dermaga. Para raja preman lama saling mencurigai, tak sadar bahwa benih kekacauan telah ditanam rapi oleh satu orang. Herman Botak berdiri di tengah. Badai itu tanpa terlihat. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus mendorong. Satu provokasi kecil ia lepaskan, dan bentrokan pertama pun pecah. Malam itu, pelabuhan berubah menjadi arena, teriakan, pukulan, dan darah menyatu dengan debur ombak. Kelompok-kelompok preman saling serang tanpa komando jelas. Kesetiaan runtuh secepat botol pecah. Herman mengamati dari kejauhan, memastikan api membakar musuh-musuhnya lebih dulu. Seperti yang diajarkan Surya, biarkan lawan saling melemahkan. Namun perang tak selalu bisa dikendalikan dari bayangan. Seorang penguasa pelabuhan paling kejam, Rangga Besi, mulai menyadari ada tangan tak terlihat di balik kekacauan ini. Ia mengumpulkan anak buahnya, bersumpah akan memburu dalang yang merusak wilayahnya. Bentrok besar tak terelakkan. Dua kubu bertemu di dermaga tua saat hujan turun deras. Herman akhirnya melangkah ke depan, menampakkan diri. Tatapannya dingin, suaranya tenang. Kehadirannya membuat suasana mendadak senyap, seperti saat Algojo tiba. Pertarungan berlangsung brutal. Herman bergerak efisien, tanpa emosi, menjatuhkan lawan satu persatu. Ia tak berteriak, tak pamer. Setiap pukulan adalah pesan. Darah kembali mengalir, tapi kali ini bukan sebagai korban, melainkan sebagai penguasa yang sedang lahir. Saat Rangga Besi tumbang, pelabuhan terdiam. Orang-orang menatap Herman dengan campuran takut dan hormat. Tak ada sorak kemenangan. Herman hanya berdiri, napas berat, menyadari bahwa perang telah memakan korban, dan ia adalah penyebabnya. Malam itu, pelabuhan berubah arah. Kekuasaan lama runtuh, dan kekosongan tercipta. Di tengah sunyi yang mencekam, satu nama mulai diucapkan dengan hati-hati, Herman Botak. Perang mungkin usai, tapi perebutan tahta baru saja dimulai. Setelah malam berdarah itu, pelabuhan tak pernah benar-benar tenang lagi. Preman-preman yang tersisa datang satu persatu menemui Herman Botak, bukan untuk menantang, melainkan untuk memastikan posisi mereka aman. Kekuasaan berpindah tangan tanpa upacara, tanpa mahkota, hanya lewat rasa takut yang tertata. Herman menerima mereka dengan wajah datar. Ia membagi wilayah, menetapkan aturan, dan memotong jalur kekerasan yang tak perlu. Bukan karena iba, melainkan karena kekacauan mengundang kehancuran. Di bawah kendalinya, pelabuhan menjadi lebih sunyi, dan justru itulah yang paling menakutkan. Para pedagang mulai membayar dengan patuh. Buruh angkut tak lagi dipukul sembarangan. Semuanya terlihat lebih tertib, tapi setiap orang tahu, satu kesalahan kecil bisa berujung hilang selamanya. Herman menciptakan ketertiban yang lahir dari bayang-bayang. Di puncak kekuasaan, Herman justru merasa asing. Ia duduk sendirian di gudang tua yang kini menjadi pusat kendali. Tak ada tawa, tak ada sahabat. Yang ada hanya suara ombak dan kenangan wajah-wajah yang ia tinggalkan di penjara dan medan perang. Kadang, wajah Bima muncul di benaknya. Tatapan kosong itu menghantuinya di sela malam.
Herman bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini adalah balas dendam, atau sekadar pelarian dari rasa takut lama. Namun pertanyaan itu tak pernah ia jawab. Kabar beredar bahwa aparat mulai melirik pelabuhan. Terlalu rapi, terlalu sunyi. Herman sadar, kekuasaan selalu mengundang musuh baru. Kali ini bukan preman, melainkan hukum. Lingkaran mulai menyempit, seperti dulu di malam hujan saat ia ditangkap. Di hadapan anak buahnya, Herman tetap tegas. Namun saat sendiri, ia merasakan kelelahan yang tak pernah ada di penjara. Di sana, ia hanya bertahan. Di sini, ia harus mengendalikan segalanya. Beban itu menekan lebih berat dari borgol manapun. Herman Botak kini berdiri di atas tahta jalanan yang ia rebut dengan darah. Namun di balik kekuasaan itu, ia sadar satu hal pahit, semakin tinggi ia berdiri, semakin jelas bayangan Nusa Kambangan mengejarnya. Dan, akhir dari semua ini sudah menunggu. Fajar menyingsing di pelabuhan dengan warna kelabu. Herman Botak berdiri di ujung dermaga, menatap matahari yang naik perlahan dari balik kabut. Di bawah kekuasaannya, pelabuhan hidup, namun tak bernyawa. Semua bergerak teratur, terlalu teratur, seperti takut bernapas terlalu keras. Ia teringat hari pertama datang ke tempat ini sebagai preman kecil yang selalu ditendang dan dihina. Kini, satu anggukan kepalanya cukup membuat orang menunduk. Kekuasaan itu nyata, tapi dingin. Tak ada sorak, tak ada kebanggaan, hanya kewajiban yang tak pernah selesai. Kabar tentang pengawasan aparat semakin dekat. Herman tahu, semua raja jalanan punya akhir. Entah mati, dikhianati, atau kembali ke balik jeruji. Ia tak menyesali jalannya, tapi ia memahami harganya, hidup tanpa damai. Malam terakhir, Herman berjalan sendirian menyusuri pelabuhan. Setiap sudut menyimpan kenangan luka dan darah. Ia sadar, tempat ini telah membentuknya, sama seperti Nusa Kambangan. Dua dunia berbeda, satu nasib yang sama. Ia berhenti di depan laut, mendengar debur ombak seperti bisikan masa lalu. Janji yang ia buat di sel penjara terngiang kembali. Ia telah menepatinya, tak lagi menjadi korban. Namun janji itu juga mengurungnya dalam peran yang tak bisa ia lepaskan. Bagi anak buahnya, Herman adalah pemimpin. Bagi musuhnya, ia adalah ancaman. Namun bagi dirinya sendiri, ia hanyalah seorang tahanan yang tak pernah benar-benar bebas. Jeruji itu kini tak terlihat, tapi mengikat lebih kuat. Saat matahari tenggelam, Herman melangkah pergi dari dermaga. Kemana? Tak ada yang tahu. Kekuasaan bisa ia tinggalkan, tapi bayangan hidup yang ia jalani akan selalu mengikuti. Raja jalanan tak pernah benar-benar pensiun. Herman Botak tak punya mahkota, tak punya monumen. Yang tersisa hanyalah nama yang dibisikkan dengan takut dan hormat. Ia lahir dari kekejaman, hidup oleh kekuasaan, dan menghilang sebagai legenda kelam pelabuhan, seorang raja tanpa mahkota.